baginya untuk mengqadha. Liqaulihi ta'ala faman syahida minkum asyhara falyasum. Maka barang siapa antara kalian yang bertemu dengan bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang sakit atau safar ya maka dia wajib menggantinya pada hari yang lainnya. Ini maksudnya ada orang yang dia sakit. Orang yang sakit yang ketika dia berpuasa berat, boleh nggak berpuasa nggak? Boleh. Orang yang safar perjalanan, ya ada batas safarnya ya. Dari sini ke Jakarta misalkan, dia mampu sebetulnya berpuasa, tapi safar. Ya boleh nggak berpuasa? Boleh. Boleh nggak berpuasa. Maka jangan ada yang ya mencela misalkan, si kuat kak, sing kene Jakarta buka misalkan. Padahal boleh, syariatnya membolehkan. Ya membolehkan. Lah orang yang seperti ini, orang yang dia sakit, yang bisa sembuh sakitnya, orang yang safar ini boleh tidak berpuasa, tapi wajib menggantinya pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Misalkan dia tidak berpuasa selama 3 hari di bulan Ramadan karena safar atau karena sakit, maka di bulan setelah Ramadan dia wajib mengganti juga 3 hari. Ya, dia wajib 3 hari. Waqad furida siyamu syahri Ramadan fi sanati tsaniyati minal hijrah. Maka sungguh diwajibkan puasa Ramadan ini pada tahun kedua Hijriah. Ya, pada tahun kedua Hijriah. Berarti pada tahun kedua Rasulullah berada di kota Madinah. Hijriah ini kan berarti peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Maka tahun kedua Hijriah berarti 2 tahun, ya tahun kedua di Madinah ketika disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Ini puasa Ramadan ini. Wa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ya menjumpai puasa Ramadan selama 9 kali. Beliau berpuasa 9 kali. Sebelum beliau wafat, beliau meninggal dunia. Wasara shaum Ramadan hadman wa ruknan min arkanil Islam. Maka jadilah puasa Ramadan ini menjadi salah satu kewajiban dan rukun, salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Ya, rukun Islam berapa kemarin? 5. Ya. Maka puasa Ramadan ini masuk ke dalam rukun tersebut. Ya, menjahada wujubahu kafara. Maka barang siapa yang dia mengingkari, menolak kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dia telah keluar dari keislaman. Oh, puasa Ramadan ora wajib, ya. Dari siapa? Dari nyong misalnya itu ya. Maka dia telah keluar dari keislaman. Ya, maka dalam permasalahan agama ini jangan ya bermain-main. Wa man aftara min ghairi udhrin. Dan barang siapa yang dia berbuka tanpa uzur, dia enggak berpuasa, tapi enggak ada uzur, sakit ya enggak, safar ya enggak, pokoknya orang puasa, ya enggak mau puasa misalkan. Wa huwa muqirrun biwujubihi, akan tapi dia meyakini kewajibannya. Oh, jadi puasa Ramadan ini wajib, tapi nyong sungkan puasa. Ya. Faqad fa'ala dzanban 'aziman, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan. Yang mengeluarkan tadi apa? Yang mengingkari kewajibannya, menolak, atau apa? Mengingkari puasa itu enggak wajib, sholat itu enggak wajib, ya kata dia. Makanya ini bahaya. Tapi kalau dia enggak puasa, enggak sholat,
Kalau sholat lain ya, nanti ada perbedaan para ulama. Dia nggak puasa tapi dia sebetulnya meyakini bahwasanya puasa itu wajib, maka ini dia telah berbuat dosa besar. Yajibu ta'ziruhu wa rad'uhu alaihi taubatu ila Allah. Maka dia wajib dikasih peringatan. Kalau bisa dicegah. Kalau punya dia pemerintahan yang muslim, ketika dia nggak puasa, ya dicegah biar berpuasa. Dan dia diminta untuk bertaubat kepada Allah. Wa qada'u ma aftara, dan dia wajib untuk mengqadha ya puasa-puasa yang dia tinggalkan. Ya. Ini selesai pelajaran yang pertama. Ya, kapan diwajibkannya puasa Ramadan? Ya, ini pada tahun kedua Hijriah ya. Dan berbagai cerita-cerita tentang ya kewajiban puasa Ramadan ini pada umat-umat terdahulu. Ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua, fi bayani ma yathbutu bihi dukhulu syahri ramadhana al-mubarak. Penjelasan tentang suatu perkara yang bisa digunakan untuk menentukan masuk bulan Ramadan yang diberkahi. Ya. Bagaimana kita mengetahui oh ini sudah bulan Ramadan? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Secara syariat kita mengetahui telah masuk bulan Ramadan dan telah keluar bulan Ramadan nantinya. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ahillata mawaqita lin-nas. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hilal sebagai patokan waktu bagi manusia. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'd. Dan semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Maka ketika kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, kita pun mendapatkan doa salawat dan salam ini. Qala Allah Ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa yang di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ini surat Al-Baqarah ayat 185. Faqad awjaba Allah subhanahu fi hadhihi al-ayati ala ibadihi sauma syahr Ramadan kullihi. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan di dalam ayat ini kepada para hambanya tentang puasa bulan Ramadan seluruhnya. Misalkan bulan Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 29, maka diwajibkan berpuasa seluruhnya dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Maksudnya itu enggak dipilih-pilih tok nyong tah limang dina belah puasane ya. Ingat, seluruhnya. Min awwalihi ila akhirih, dari awal sampai akhir. Wa awwalahu yu'rafu bi ahadi amrayni. Dan penentuan masuk ke dalam bulan Ramadan ini diketahui dengan salah satu di antara dua cara. Ya, salah satu di antara dua cara. Dua cara ini adalah dua cara yang disyariatkan. Ya, disyariat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Al-amrul awwalu, perkara yang pertama, ru'yatu hilalihi, melihat hilal bulan Ramadan. Melihat hilal. Lima rawahu syaikhani wa ghairuhuma, ya, berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dan selain keduanya, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam qala, beliau bersabda, idza ra'aitumul hilala fasumu, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah kalian. Ya, apabila melihat apa? Hilal.
maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Maka apabila kalian melihat hilal tersebut, maka berbukalah. Maksudnya bulan Ramadan selesai. Ya. Ketika tanggal 29 Sya'ban sore harinya melihat hilal. Hilal itu bulan sabit, ya. Muncul itu ketika menjelang matahari terbenam. Ya, bulan sabit. Kalau kelihatan pada tanggal 29 Sya'ban lihat hilal. Kalau kelihatan berarti besok tanggal 1 Ramadan. Sama ketika Ramadan, tanggal 29 Ramadan dilihat hilalnya. Kalau muncul hilalnya kelihatan, berarti besok 1 Syawal. Maksudnya seperti itu. Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kamu melihat hilal maka puasa masuk bulan Ramadan. Jika kamu telah melihat hilal maka berbuka, maksudnya masuk bulan Syawal. Besok sudah enggak puasa lagi. Fa in ghumma 'alaikum faqdirulah. Jika kalian hilal tersebut tertutupi atas kalian, maka perkirakanlah. Maksudnya di sini adalah menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Warawal Imam Ahmad An-Nasa'i an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta tarawhu. Janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sampai melihat hilal. Kalau pada tanggal 29 Sya'ban melihat hilal kok enggak kelihatan, berarti besok enggak boleh puasa. Maksudnya gitu. Kalau tanggal 29 Ramadan dilihat hilalnya kok enggak kelihatan, berarti besok bukan Syawal, masih berpuasa gitu. Warawat Tabrani an Talaq ibni Ali radhiyallahu an inna Allah ja'ala hadhihi al-ahillata mawaqita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hilal-hilal ini sebagai penanda waktu, patokan-patokan waktu. Fa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihatnya maka berpuasalah, jika kalian tidak melihatnya, jika kalian melihatnya maka berbukalah. Warawal Hakim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma ja'alallahu al-ahillata mawaqita lin-nas fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Allah telah menjadikan hilal-hilal ini sebagai patokan waktu bagi manusia, maka berpuasalah dengan melihatnya dan berbukalah dengan melihatnya. Ya, ini ada beberapa hadis yang menjelaskan hal tersebut. Fa fi hadhihi al-ahadits asy-syarifati, dari hadis-hadis yang mulia ini, ta'liqu wujubi shaumi Ramadan bi ru'yati hilali. Maka Allah menggantungkan kewajiban puasa di bulan Ramadan ini dengan melihat hilal. Kalau kamu melihat hilal maka besok puasa. Kalau enggak lihat, jangan puasa. Ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nahyu 'anis shaumi biduni ru'yatil hilal, dan larangan untuk berpuasa jika belum melihat hilal. Wa anna Allah jalla wa 'ala ja'ala al-ahillata mawaqita lin-nasi biha, ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hilal ini sebagai patokan-patokan waktu bagi manusia. Biha ya'rifuna awqati ibadatihim wa muamalatihim. Yang dengan hilal tersebut, ya, maka mereka bisa mengetahui waktu-waktu ibadah. Tadi contohnya, kapan puasanya? Lihat hilal. Kalau hilalnya kelihatan, oh berarti besok puasa. Kapan Syawalnya? Lihat hilal. Kalau kelihatan besok Syawal.
kapan ya haji, kapan wukuf di Arafahnya. Lihat tanggal 1 Dzulhijjah pas Dzulqa'dah tanggal 29 kelihatan hilal, berarti besok Dzulhijjah. Ditentukan 1 2 3 4 5 6 7 8 udah mulai ihram. Ya tanggal 9-nya wukuf di Arafah dan seterusnya. Caranya dengan melihat hilal. Kata beliau Syekh Fauzan, kama qala ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah wahai Muhammad, hilal itu hiya padokan waktu bagi manusia dan untuk haji. Kata beliau Syekh Fauzan, wa hadza min rahmatillahi bi'ibadihi wa taysirihi lahum. Dan ini merupakan rahmat dari Allah. Ini rahmat dari Allah. Ketika Allah menentukan hilal ini sebagai tanda waktu, ya, bukan dengan jam misalkan atau dengan yang lainnya. Dan ini memudahkan bagi mereka. Haitsu 'allaqa wujubas siyami bi amrin wadhihin. Ketika Allah menggantungkan kewajiban puasa dengan perkara yang jelas, wa alamatin barizatin, dengan tanda yang nyata, yarawnaha bi'ayunihim, yang mereka bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ya, semua orang bisa melihat hilal nggak? Bisa. Nanti dikisahkan di sini. Ya, dikisahkan di sini. Ketika dia melihat hilal, ya sudah besok berarti puasa. Kalau nggak kelihatan, ya sudah digelapkan kayak gitu ya. Nanti ada penjelasannya. Walaysa min syarti dzalika an yarawul hilala kullun nas, dan tidak disyaratkan bahwasanya yang melihat hilal itu semua manusia. Ya, bal idza ra'ahu ba'dhum, ya, bahkan apabila sebagian mereka saja yang melihatnya, walau kana syakhsan wahidan, walau hanya satu orang saja yang melihat hilal, laziman nasa kullihim kullahum as-siyam, maka puasa dilazimkan bagi seluruh manusia. Ketika ada satu orang saja yang melihat hilal, kemudian disampaikan kepada pemerintahan yang syah, ya, kemudian cukup untuk menentukan besok berarti berpuasa. Ini contohnya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni ra'aitul hilal. Kemudian ini datang orang Arab Badui, dia mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku telah melihat hilal. Yakni hilal Ramadan, yakni hilal Ramadan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada siapa tadi? Arab Badui ini. Berapa orang yang datang ini Arab Badui? Satu orang. Atashhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah? Qala na'am. Maka dia menjawab, iya, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Maka dia menjawab, iya, saya bersaksi. Qala ya Bilal, adzin fin nasi an yasumu ghadan. Wahai Bilal, umumkan kepada manusia, sampaikan kepada manusia, besok kita berpuasa. Siapa yang melihat hilal? Satu orang Badui, cukup satu orang bisa menentukan puasa Ramadan. Ya, gampang nggak? Gampang. Maka syariat yang ditentukan oleh Allah ini mudah, yang mana semua orang bisa melihatnya. Ya, nanti disampaikan di sini, baik orang awam maupun orang terpelajar.
baik orang bodoh atau orang pintar. Yang penting dia bisa melihat tuh ya, bukan orang buta nanti bisa melihat. Jika dia bisa melihat, maka bisa menentukan. Ini mudah sekali. Wa rawa aidan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasul hilal. Ya, para manusia berusaha untuk melihat hilal. Fa akhbirtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aituhu, sesungguhnya aku melihatnya. Fasoma, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa, wa amaran nasa bisiyamihi, dan memerintahkan manusia untuk puasa. Ya, ini dari hadis ini menunjukkan bahwasanya tanda waktu untuk menentukan besok bulan Ramadan atau sudah masuk bulan Ramadan atau belum, yakni dengan melihat hilal. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua setelah azan ya, insyaallah taala.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jadi mohon izin untuk menyelesaikan sampai pelajaran kedua ini selesai. Al-amru tsani, pelajaran apa? Perkara yang kedua. Perkara yang pertama apa tadi? Melihat hilal. Perkara yang kedua, mimma yathbutu bihi dukhulu syahri ramadhana idza lam yura al-hilala ikmalu iddati sya'ban 30 yawman. Di antara perkara yang bisa digunakan untuk pertanda masuk bulan Ramadan apabila tidak melihat hilal adalah menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Qala alaihi salatu wassalam, fa in ghumma alaikum faqdiru lah. Jika hilal tertutupi atas kalian, maka perkirakanlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa ma'na humma alaikum, dan yang dimaksud dengan humma alaikum ay idza ghatta al-hilala syai'un, apabila hilal ini tertutupi sesuatu, hala duna ru'yatihi, yang menghalangi seorang untuk melihatnya. Jadi hilal tertutupi sesuatu. Lailatul Salasin, yakni pada malam ke-30. Jadi hari ini misalkan tanggal 29 Sya'ban melihat hilal. Ketika melihat hilal kok enggak kelihatan? Enggak kelihatan ini bisa karena memang belum muncul hilalnya, atau nggak tahu itu mungkin sudah muncul atau tidak, nggak tahu. Kalau belum muncul kan jelas kondisinya terang benderang, melihat nggak muncul, nggak kelihatan. Tapi bisa jadi nggak melihatnya karena tertutupi. Ya, di sini disebutkan min jadi apa? Yaitu 30 min Sya'ban, 30 bulan Sya'ban, min ghaimin aw qadarin. Berupa mungkin tertutupi awan, mendung, atau apa yang lainnya. Faqaddiru adad syahri Sya'ban tamman. Kemudian bagaimana solusinya? Menyempurnakan bulan Sya'ban. Bi an tukmiluhu 30 yawman, dengan menghitung menjadi 30 hari pada bulan Sya'ban. Kama yadullu ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-akhar, fa innahum 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Jika hilal tertutupi atas kalian, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa ma'na hadza tahrimu shaumi yaum asy-syak. Dari hal ini maka ada larangan, pengharaman puasa pada yaum asy-syak, hari yang ragu-ragu, maksudnya hari yang belum jelas. Termasuk pada hari besok, misalnya ini bulan Sya'ban. Ketika melihat hilal kok nggak tampak karena mungkin mendung, hujan, cuacanya nggak kelihatan. Berarti besok pasti bulan Ramadan atau belum pasti? Kan belum pasti karena nggak melihat. Maka di sini dilarang untuk berpuasa pada besok harinya. Ketika melihat hilal kok mendung, nggak kelihatan, maka besok kan nggak pasti, maka nggak boleh. Ini larangan, kata beliau. Justru dilarang. Waqad qala Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, man shama al-yawm alladhi yashaqqu fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu an, orang yang berpuasa pada hari tersebut adalah yaumus syak, hari yang masih ragu-ragu, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Ketika 29 Sya'ban melihat hilal nggak kelihatan, itu
karena memang nggak kelihatan, suasana terang nggak kelihatan, atau mendung, ketika melihat nggak kelihatan, ya berarti besok itu namanya yaumus syak, ya yaumus syak. Ragu-ragu apakah besok sudah bulan Ramadan atau belum. Maka kata Ammar bin Yasir, kalau tetap seorang dia besok berpuasa, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal wajibu 'alal muslim ittiba'u ma jaa'a 'anillahi wa rasulih. Maka yang wajib atas setiap muslim mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya fi siyamihi wa fi ibadatihi kulliha, di dalam puasanya dan di dalam semua ibadah yang lainnya. Wajib mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya menentukan demikian, ya sudah. Kalau Allah tidak menentukan, yang gak usah dicari-cari. Kata beliau, waqad hadadallahu wa rasuluhu ma'rifata dukhuli syahri ramadhan bi ihdaats alamataini dhahiratain. Allah dan Rasulnya telah menentukan bahwasanya untuk masuk bulan Ramadan ini caranya gimana? Salah satu di antara dua cara tadi. Yang pertama apa? Melihat hilal. Kalau nggak bisa melihat hilal, menyempurnakan menjadi 30 hari. Ini cok sudah. Iya. Ya'rifuhuma al-'ami wal muta'allim, yang bisa mengetahui keduanya, dua tanda ini, melihat hilal dan menyempurnakan menjadi 30 hari ini, bisa dilakukan oleh orang umum dan orang yang terpelajar. Orang umum ya bisa melihat hilal, orang yang punya ya, dan bisa menentukan menyempurnakan, kan gampang. Oh tanggal 29, oh orang katon yang esok 30, kan gampang. Ini bisa dilakukan oleh orang yang awam maupun orang yang berilmu. Ru'yatul hilal atau ikmali iddati syahban 30 yauman. Melihat hilal atau menyempurnakan menjadi 30 hari. Ya. Kemudian nanti disampaikan di sini tentang hisab, ya. Ini beliau Syekh Fauzan yang menyampaikan, walaupun nanti ketika kita melihat ada yang menggunakan hisab, ya, maka kita bisa menyikapi dengan baik, ya. Tapi kita punya pegangan. Faqad asallaha wa rasulah. Iya. Ya, nih. Faman jaa bi syai'in yaz'umu annahu yajibu bihi as-shauma ghairu ma bayyanahu asy-syari'u. Maka barang siapa ada datang ya seseorang yang dia menganggap ya untuk mewajibkan berpuasa pada bulan Ramadan tanpa menggunakan dua tanda ini, enggak usah ngelihat hilal, enggak usah ngitung hari, faqad asallaha wa rasulah. Kata Syekh Fauzan, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kalladzi yaqulu innahu yajibul amalu bil hisabil falaki. Kata beliau Syekh Fauzan, ya seperti dia mengatakan wajib untuk menggunakan hisab falak, ilmu falak, hisab, ya. Fi dukhuli syahri Ramadan, hadza ma'anal hasaba ya aradatun lil khata'i wa huwa amrun khafiyyun la ya'rifuhu kullu ahadin. Ya, seperti ilmu hisab, ini kata beliau Syekh Fauzan, bahwasanya yang namanya penghitungan hisab ini bisa salah. Yang namanya menghitung bisa salah. Dan enggak semuanya bisa ngitung, ya. Antum bisa ngitung? Enggak bisa kan? Di sini ada yang bisa ngitung? Nggak bisa, ya. Terus kalau pakai hitungan seperti itu, siapa yang menentukan? Ya kan susah. Maksudnya mungkin seperti itu. Wa huwa amrun khafiyyun la ya'rifu kullu ahadin, dan itu perkara yang samar yang tidak semua orang itu mampu untuk melakukannya. Ya, sedikit lagi.
wa fi hadza masyaqqatun 'alal ummati wa harajun. Dan di dalam perkara ini ya, ini bentuk kesusahan kepada umat dan berat, membuat umat berat. Karena enggak semua orang mampu untuk menggunakan ini. Ya enggak semua orang mampu untuk menghitung. Tapi kalau melihat hilal, bisa enggak semua orang? Bisa. Wong Arab Badui ini orang yang ya cara ini mungkin wong desa Kluthuk ya. Itu melihat bisa. Ya, sebentar. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah tidak menjadikan atas kalian kesusahan di dalam agama. Jadi Allah dan Rasulnya ini memang telah mensyariatkan sesuatu yang mudah, yang bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, apa Allah dan Rasulnya ya tidak mengetahui tentang ilmu-ilmu tersebut misalkan, kan mengetahui. Tapi ketika syariat ini ya disebutkan, maka ini yang paling mudah untuk makhluk. Fal wajibu 'alal muslimina, maka yang wajib atas kita kaum muslimin al-iqtisaru 'ala ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Ya, yang wajib bagi kita adalah mencukupkan dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Cukup sudah. Karena Allah mensyariatkan ketika masuk bulan Ramadan melihat hilal. Kalau nggak bisa lihat hilal, disempurnakannya sudah. Kama yajibu 'alal muslimin al-iqtisaru 'ala ma syara'ahu Allah fi ghairi sya'nil hilal. Sebagaimana ya kita kaum muslimin mencukupkan dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan dalam perkara yang lain selain perkara hilal, dalam perkara ibadah. Ya, ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan ibadahnya seperti ini, ya sudah, kita cukupkan dengan itu. Enggak usah nambah-nambahi. Ah, kurang mantep, tambahilah men, luwih mantep misalkan. Enggak bisa. Ya, maka kata beliau Syekh Fauzan, cukup dengan kita mencukupkan apa yang telah disyariatkan, yakni untuk masuk bulan Ramadan dengan dua cara. Yang pertama adalah melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban ya. Dan ketika hilal enggak kelihatan, karena memang enggak kelihatan atau karena cuaca mendung, hujan dan sebagainya, digenapkan menjadi 30 hari di bulan Sya'ban. Jadi puasanya lusanya lagi. Ya. Maka ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran yang pertama dan pelajaran yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya diberikan keistiqomahan di dalam belajar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.